Shalom Shalom teman-teman. teman-teman. Kabar Ella. Baik Teo. Teo apa kabar? Baik. Bagaimana teman-teman di rumah? Apa kabar? Di rumah gimana? Sehat semua teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kita memulai ibadah saat teduh dulu. Teman-teman, kita menyanyikan Mars Teruna. Yuk kita bernyanyi dengan semangat. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat penuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sama-sama depan bersanding, Kristuslah penolong sejati, Taruna harapan negeri. Mari kita buka ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu dari mana Teo? Dari Kijung Jemaat 392 dengan judul Ku Bahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Yesus yang baik, selamat pagi ya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Dan Engkau telah kumpulkan kami memuji dan mendengar pada hari ini untuk mendengar firman-Mu. Kami memulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau membaca bacaan pengantar. Kita mari teman-teman siapkan Alkitabnya. Bacaan pengantar kita hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Kita mau memasuki pelayanan firman. Disiapkan Alkitabnya teman-teman. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 126, tujuannya masukilah.
Selamat hari Minggu adik-adik, welcome back to PT Markus YouTube channel. Kembali lagi juga bersama Kak Syifa yang pada hari ini kakak akan membawakan firman untuk adik-adik semua. Oke, nah kita kan ibadah dari YouTube ya adik-adik. Nah jadi walaupun kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, kakak harap nanti pada saat pembacaan ayat Alkitab, adik-adik juga baca di rumah. Terus kalau kakak ada pertanyaan, adik-adik renungkan di rumah ya. Terus abis itu kalau ada pertanyaan, adik-adik jawab deh. Oke? Kakak mau ajak adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Sebelum memulai pembacaan firman pada hari ini, mari kita semua satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan pada hidup kami. Terutama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau izinkan kami untuk bangun. Tuhan Yesus juga yang mau izinkan kami untuk bersaat teduh dan juga berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus saja yang mau berkati tiap-tiap pribadi kami, Tuhan Yesus, agar apapun yang disampaikan pada hari ini kami bisa mengerti dan kami bisa melaksanakannya ke dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Oke, Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Kita baca bareng-bareng ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oke adik-adik, pada hari ini kakak mau membawakan firman yang diambil dari kitab Ibrani. Nah, kitab Ibrani ini sampai saat ini belum diketahui siapa penulisnya. Namun, kitab Ibrani ini dituliskan yang ditujukan nih ya kepada orang-orang di Ibrani yang pada saat itu mereka itu adalah seorang Yahudi. Nah, artinya pada saat ini ditulis dan disampaikan kepada mereka, mereka itu belum percaya sama Tuhan Yesus atau baru mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, timbul pertanyaan ya adik-adik, kenapa sih orang-orang di Ibrani itu nggak percaya sama Tuhan Yesus? Karena kakak bantu jawab. Di sini mereka itu masih percaya kepada satu Allah dan mereka itu masih hidup dalam hukum Taurat, yang artinya mereka menjalankan kehidupan mereka sehari-hari melalui hukum Taurat dengan perantaraan nabi-nabi. Nah, mereka juga percaya bahwa hanya melalui korban bakaran sajalah dosa-dosa mereka itu dapat diampuni. Sedangkan pada saat Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat, Ia mati di kayu salib, itu kan merupakan suatu ajaran baru ya. Jadi mereka dalam hati berpikir, siapa sih Yesus Kristus gitu kan? Kayaknya dari nenek moyang kita tuh nggak pernah diajarin nih kalau ada seorang juru selamat gitu ya, karena kita tuh bisa diampuni dosa-dosanya tuh hanya melalui korban bakaran. Ini Yesus Kristus cerita ngawur kali ini, tahayul gitu. Nah, padahal adik-adik, Allah sendirilah yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, datang ke bumi untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali pada hari penghakiman. Oleh karena orang-orang di Ibrani ini nggak percaya dengan adanya juru selamat Yesus Kristus ini sebagai juru selamat lah ya yang menyelamatkan hidup mereka, maka dari itu bacaan kita pada hari ini itu mau mengingatkan bahwa
Yesus Kristus itu adalah ya dan amin sebagai juru selamat. Oleh karena itu, ia memiliki kedudukan tertinggi atas segala yang ada di bumi dan yang ada di surga. Nah, mengapa adik-adik Yesus Kristus itu memiliki kedudukan tertinggi? Di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat pasal-pasal yang ada di bacaan kita pada hari ini ya. Nah, kenapa Yesus Kristus itu memiliki kedudukan tertinggi? Karena yang pertama nih, disebutkan di ayat 2 bahwa Allah sendirilah yang telah menetapkan Yesus sebagai yang memiliki hak atas segala yang ada. Terus di ayat 3 disebutkan bahwa Yesus sendiri merupakan cahaya dan gambar wujud Allah. Di ayat keempat dinyatakan bahwa kedudukan Yesus itu jauh lebih tinggi dari apapun juga. Bahkan kedudukannya jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, oleh karena kedudukannya yang tertinggi tersebut nih adik-adik, ia itu dijuluki sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Nah, kalau adik-adik itu dengar kata raja ya adik-adik, apa sih yang kebayang di pikiran adik-adik? Tapi bukan raja dari ini ya, grup band Raja ya, yang si Ian Kasela tuh bukan. Oke? Nah, pasti adik-adik berpikir kalau raja itu berarti seorang yang tertinggi lah di suatu kerajaan ya, yang megah gitu ya. Makanya dia disebut sebagai seorang raja. Nah, betul, Yesus Kristus itu adalah raja atas kerajaannya itu yang mencakup seluruh alam semesta, baik yang ada di bumi nih maupun yang ada di surga. Wow, hebat banget ya dia itu. Rajanya besar banget nih, kingdomnya ya, empire-nya tuh besar banget, mencakup yang ada di bumi yang ada di surga. Nah adik-adik, sebagai seorang raja nih ya, apalagi kerajaan ini besar banget cakupannya, pasti nih di suatu kerajaan tuh ya ada pelayan-pelayannya. Nah, kakak mau tanya di sini sama adik-adik, siapa sih pelayan Yesus Kristus? Oke. Pelayan Yesus Kristus yang ada di surga itu adalah malaikat-malaikat yang memiliki tugas itu bernyanyi-nyanyi, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan Yesus di surga sana. Nah, kalau kita ingat ya adik-adik, selain memuji dan memuliakan dan memasyurkan namanya tuh di surga sana, malaikat-malaikat Tuhan ini itu memiliki tugas sebagai pelayan Tuhan untuk melayani ciptaan-ciptaannya yang ada di bumi ini. Baik kita yang manusia ataupun hewan-hewan atau apapun juga, ya kan, karena ciptaan Tuhan tuh besar banget gitu. Nah, malaikat-malaikat Tuhan yang ada di surga ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, kalau adik-adik mendengar kata malaikat, pasti adik-adik kebayang ya sosok seorang malaikat tuh kayak apa. Pasti dia itu putih, ya kan? Dia itu pasti bersayap, ya kan? Terus abis itu malaikat itu pasti nih adik-adik ya, kalau adik-adik search di Google Image, malaikat itu tuh pasti punya kayak sejenis mahkota gitu, atau kayak cincin emas yang bercahaya. Terus kalau adik-adik lihat lagi, pasti adik-adik familiar ya dengan sosok seorang malaikat tuh yang pegang harpa. Nah, itu memang tugas dia tuh untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di surga sana. Tapi kakak di sini mau mengajak adik-adik bahwa sebenarnya sampai saat ini nggak ada yang pernah tahu kayak apa sih sosok seorang malaikat itu. Nah, itu hanyalah gambaran yang dideskripsikan manusia kita untuk menyatakan bahwa seorang malaikat itu tuh putih suci, yaitu bercahaya, dia memiliki sayap, dia jadi bisa berpergian gitu secara cepat ya, kan nggak pakai transportasi gitu ya. Terus dia juga punya ini nih yang cahaya ini di sini yang di kepala, karena saking dia itu membawa terang gitu ya. Nah, tapi di sini kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat lebih lanjut. Apa iya hanya seorang malaikat yang bersayap, yang putih, yang punya cincin terang di sini, yang di atas kepala itu aja yang bisa disebut malaikat? No, nggak selamanya malaikat itu yang bersayap, yang rupawan, yang hebat seperti yang dideskripsikan oleh orang-orang ya. Jadi itu malaikat itu nggak harus bersayap, nggak harus rupawan, dan nggak harus cemerlang.
Betul banget. Kita semua ini bisa disebut sebagai malaikat Tuhan yang bertugas untuk melayani Tuhan akan sesama kita yang ada di bumi. Nah, sebagai malaikat Tuhan ataupun sebagai pelayan Tuhan adik-adik, kita harus memiliki kesadaran yang paling penting dulu nih, bahwa yang mau kita layani itu adalah raja termasyur, raja di atas segala raja, pokoknya dia paling top makotop ya adik-adik. Maka dari itu, sebagai seorang pelayannya, kita tuh harus memiliki kesungguhan untuk melayani dia. Karena adik-adik, dengan kita menomorsatukan Tuhan itu, kita sebagai pelayannya itu pasti akan dilengkapi dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya dong, karena raja kita itu raja yang paling besar, raja yang hebat, raja termasyur, raja di atas segala raja. Maka dari itu, untuk menjadi seorang malaikat Tuhan, dari diri sendiri itu harus memiliki poin penting, menomorsatukan Tuhan Yesus. Selain dia memang raja yang paling besar ya adik-adik, dia ini yang punya hidup kita kok. Dia ini yang memiliki kedudukan tertinggi atas segala yang ia ciptakan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Nah, melalui firman ini adik-adik yang kakak bawakan ya, sebenarnya kakak sendiri itu merasa ditegur oleh bahan bacaan kita. Memang sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut ya, bacaan-bacaan di Alkitab ini tuh nggak hanya sekedar mengingatkan, bahkan terkadang itu memang menegur. Bahkan setelah kakak mempersiapkan untuk membawakan firman pada hari ini, kakak mulai tersadar bahwa terkadang kita itu tidak mengindahkan Tuhan Yesus dan menomorsatukan dia dalam segala aspek yang kita miliki di kehidupan sehari-hari. Nah, kakak mau ajak adik-adik sedikit untuk merefleksikan apakah kita selama ini sudah menomorsatukan Tuhan Yesus dan sudah siap menjadi malaikat Tuhan di bumi ini untuk melayani sesama dan memperbesar kerajaan Allah. Oke, kakak akan main yang namanya yes or no. Jadi kakak akan kasih pertanyaan, adik-adik renungkan dalam hati dan adik-adik jawab nih, yes or no. Oke? Pada siap ya? Oke, yang pertama nih adik-adik. Bangun tidur. Oke, bangun tidur. Biasanya itu langsung buka IG, lihat chat di WA, atau buka Facebook, lihat postingan teman-teman. Ya, ayo, bukan saat teduh. Ya, yes or no? Ayo dijawab. Oke, pada jawab ya. Yang kedua, yes or no ya. Kalau lagi sedih, putus sama pacar ya, udah 8 bulan adik-adik. Oh my god, bentar lagi anniversary 1 tahun. Sedih tuh hati ya. Carinya temen, langsung gosip tuh, langsung curhat, sedih, nangis via WhatsApp call. Yes or no? Bukan cari Tuhan ya, tapi malah cari handphone, telepon temen. Gue putus. Yes or no? Ayo dijawab. Terus yang ketiga. Nah, mau sekolah minggu nih ya kan. Pas banget nih, kemarin Kak Yuni di Warta bilang, minggu depan adik-adik kita ibadah via Zoom. Oke? Males via Zoom terus, harus nyalain kamera. Udahlah, bolos deh sekali-kali. Pas banget nih soalnya yang temen ada yang ajakin CFD, Car Free Day tuh di Sudirman. Ya udahlah, nggak apa-apa ya nggak sih. Toh juga ibadah bisa minggu depan. Ya udah, pilih Car Free Day dibanding ibadah minggu. Yes or no? Ayo dijawab. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat nih adik-adik. Mau ujian matematika besok. Susah banget. Aduh, mau belajar 3 jam, 1 jam, 10 jam sama aja. Tetap nggak bisa jawab. Ya udah deh, daripada gagal nih ujian besok ya kan. Udah belajar susah-susah, bikin contekan aja deh. Nggak usah berdoa lah sama Tuhan. Toh juga Tuhan kan nggak tahu apa yang mau ditanyain besok dalam soal ujian. Mending siapin tuh jawaban, rumusan dari A sampai Z. Jadi besok kalau ada pertanyaan apapun bisa jawab gitu.
Malamnya bikin contekan dulu tuh rumus kecil-kecil banget di kertas post-it. Yes or no? Oke, yang terakhir nih. Lagi beli majalah Bobo, ya kan? Biasanya majalah Bobo tuh di halaman-halaman belakang gitu ya, atau majalah Seventeen ya, kayak cewek-cewek remaja-remaja suka baca. Langsung tuh buka halaman terakhir tuh, halaman-halaman hampir terakhir ya. Langsung buka halaman astrologi nih, biar tahu nih. Aduh, kira-kira gue tuh cocok gak sih sama Libra gitu. Nih soalnya gue lagi dideketin nih sama cowok, tapi dia Libra. Setahu gue Libra tuh sama Leo gak cocok gitu. Bukan cari Tuhan, bukan didoain. Tuhan, aku lagi deket nih sama dia, kira-kira kekuranganku kayak gini. Kira-kira Tuhan berkenan gak ya kalau aku nih sama dia deket sebagai teman gitu. Malah baca astrologi. Atau kira-kira nih Pisces nih hubungan kasmaranya nih lagi bagus gak sih bulan ini, atau tentang finansialnya nih bulan ini lagi bagus gak sih atau buruk ya. Percaya tuh sama yang kayak gitu-gituan. Yes or no? Ayo dijawab. Oke deh adik-adik, bahkan sesimpel dari permainan kita yang yes or no ini ya, kakak sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang kakak tanyain ke adik-adik, kakak pun sudah memiliki jawabannya. Dan jujur, banyak sekali yang yes dibanding no-nya. Berarti kita masih menduakan Tuhan. Karena bahkan di aspek-aspek kehidupan kita sehari-hari pun, kita masih seringkali menduakan Tuhan dan lebih mengutamakan atau memprioritaskan atau memberikan celah oleh aspek-aspek kehidupan kita menjadi lebih utama dibandingkan Tuhan Yesus. Contoh, bangun tidur bukan saat teduh malah cek IG atau WhatsApp. Lagi sedih atau lagi bahagia banget ya dapat handphone baru, yang handphone boba ya, yang kameranya 3 tuh di belakang. Mengucap syukurnya kepada teman sekalian pamer, bukan mengucap syukur sama Tuhan. Kalau ujian matematika bikin contekan, bukan minta bimbingan Tuhan Yesus untuk kita belajar biar lebih fokus dan hasilnya bisa lebih maksimal, tapi malah bikin contekan gitu ya. Terus juga kalau ibadah nih via Zoom, males banget buka kamera, aduh gitu kan. Apalagi kakak-kakaknya suka tanya nih, ayo dong adik-adik buka kameranya dong adik-adik, aduh pusing, mending Car Free Day aja lah, udah bisa minggu depan. Apalagi kalau abis ibadah via Zoom, ibadahnya via YouTube, jadi lebih santai ya kan. Udahlah Car Free Day aja. Itu juga sama aja adik-adik lebih mengutamakan Car Free Day loh dibanding Tuhan, ya nggak sih? Terus sama juga kayak astrologi tuh ya, kalau majalah langsung buka halaman terakhir. Itu adik-adik berarti adik-adik lebih mempercayakan apa kata majalah Seventeen, apa kata majalah Bobo tuh ya. Cocok nggak sih Libra sama Leo, atau Pisces nih lagi hubungan asmara atau hubungan finansialnya lagi bagus atau enggak gitu, dibanding mempercayakan hubungan percintaan, hubungan finansial kita ataupun kesehatan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situ aja kita bisa lihat bahwa kita tidak menomorsatukan Tuhan dan tidak menempatkan Tuhan di posisi tertinggi. Padahal sudah jelas banget adik-adik di Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan ia memiliki kedudukan yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Nah, kita mau diajak untuk terus mengusahakan diri kita ya adik-adik, untuk memprioritaskan Tuhan dan menempatkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi. Dengan kita sudah menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita secara sungguh-sungguh, pastinya Tuhan akan menyempurnakan kita sebagai seorang malaikatnya untuk melayani sesama kita yang ada di bumi ini. Oke, sekian firman kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti firman yang kakak bawakan. Selamat melayani, selamat menjadi malaikat Tuhan yang ada di bumi ini. Oke, mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus karena pada hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kami dan mengingatkan kami lebih jauh lagi tentang kedudukan Tuhan yang tinggi. Tuhan Yesus, terkadang kami masih sering menomorduakan Engkau. Kami tidak memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami.
Bagaimana bisa kami bisa menjadi malaikat Tuhan untuk melayani sesama apabila kami, masing-masing dari kami sering sekali menduakan Engkau. Tuhan, melalui firman ini, ajarlah kami Tuhan Yesus untuk selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kami. Agar Tuhan mau pakai kami menjadi seorang malaikat Tuhan melayani sesama kami yang ada di bumi. Tuhan Yesus juga mau berkati ibadah kami hingga akhir. Biarlah Tuhan Yesus kami bisa terus fokus sampai ibadah ini selesai. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana firman-Nya teman-teman? Semoga kita semua bisa mengerti dan menerapkan di kehidupan sehari-hari ya. Untuk meresponi firman Tuhan, kita menyanyi dari kitab Bakti 78, judulnya Yesus Kristus Sumber Hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya, keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Adik-adik, kakak-kakak, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati, Kau berikan kesehatan, rezeki ya Tuhan, Kau lindungi dalam setiap harinya ya Tuhan. Kami juga ingin berterima kasih ya Tuhan, karena Kau telah memberikan orang tua yang sungguh luar biasa, yang mau merawat kami, menjaga kami hingga kami sebesar ini ya Tuhan. Kiranya Engkau panjangkan umurnya ya Tuhan, Kau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk orang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati orang sakit yang di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau berkati obat-obatan, dokter, sampai jajaran-jajaran lainnya yang menunjang kesehatan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kesehariannya agar mereka segera sembuh ya Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, biarkan semua berjalan dengan rencana-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami untuk di antara kami yang sedang menempuh ujian ya Tuhan, baik yang ujian online maupun lagi UTS juga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati masing-masing dari kami supaya kami dapat menjalankan sekolah online kami dengan baik. Berkati juga untuk perkuliahan ya Tuhan, kakak-kakak mungkin yang sedang kuliah juga, kuliah online. Kiranya Engkau berkati mereka semua, Engkau berkati dalam setiap kegiatannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga bangsa negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menjaga negara Indonesia ini, Engkau tutup bungkus negara ini dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan negara ini dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Engkau berkati satu persatu dalam setiap masyarakatnya. Engkau berkati juga pandemi corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh
tutup bungkus kami. Engkau boleh jaga kami dalam keseharian kami ya Tuhan. Biarkan pandemi ini cepat berlalu agar kegiatan dan aktivitas kami sehari-hari dapat kembali normal lagi ya Tuhan. Baik orang-orang yang sudah terkena COVID ini ya Tuhan, Kau tutup bungkus mereka, Engkau berikan semangat, Kau tuntun mereka dengan Roh Kudus ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga yang berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GPB Markus. Kiranya Engkau berkati GPB kami, Engkau berkati gereja kami supaya umatnya tetap gereja online ya Tuhan, tetap memuji nama-Mu, tetap semangat dalam melayani-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk para pengurus baru ya Tuhan, kiranya mereka dapat semangat melayani-Mu ya Tuhan. Mereka dapat melayani-Mu dengan segenap hati ya Tuhan. Kirimkan Roh Kudus bagi kami semua ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya berdasarkan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, berkati juga untuk kakak-kakak yang sedang menanti pasangan hidup. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak supaya semuanya dilancarkan dan dapat melakukan apa yang mereka inginkan dengan baik ya Tuhan. Biarkan apapun yang terjadi ke depannya merupakan yang terbaik dan bisa diterima oleh kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa singkat kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Tetap jaga kesehatan dan teman-teman. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 396, judulnya Yesus Segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Oke adik-adik, nggak berasa ya, kita udah sampai di penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Kakak harap adik-adik bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus selama mengikuti ibadah di PT. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini kami merasakan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa yang daripadamu. Itu semua karena berkat dan kasih-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus karena Engkau mau pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Pada hari ini Tuhan Yesus kami diajarkan untuk selalu menomorsatukan Engkau, memprioritaskan Engkau, menyatakan bahwa memang Engkau adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus kami siap untuk menjadi malaikat Engkau di bumi ini. Tuhan saja yang mau bimbing kami, Tuhan saja yang mau berkati kami, pimpin kami Tuhan Yesus. Setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami di hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang mau lingkupi kami dengan kasih setiamu. Berilah kami juga roh-Mu yang kudus untuk melindungi kami dan juga membimbing kami selama satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. See you adik-adik, bye-bye. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Minggu depan. Dadah. Dadah.